Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali terucap dari lisan kita teruntuk Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia beserta hidayahnya kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa rukuk dan sujud, untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain dan tak bukan itu semua adalah bekal nanti akan kita bawa di yaumil akhir, ketika pada hari itu yauma tukallimuna aydihim, hari itu mulut dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbicara ketika itu adalah anggota tubuh kita. Tidak ada satupun yang dapat dirahasiakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Maka apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukurilah dengan cara memanfaatkannya pada sesuatu hal yang memang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sesuatu hal yang akan menambah pundi-pundi kebaikan kita, yang akan menambah pahala kita, karena inilah yang nanti akan kita bawa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Mudah-mudahan perbekalan kita sampai detik ini dengan kesempatan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya cukup ketika malaikat maut datang menjemput kita. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah contoh, beliaulah suri tauladan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang apapun ibadah yang kita kerjakan, apapun aktivitas ketaatan yang kita lakukan, seharusnya bersandarkan kepada apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tidak ada berlandaskan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut sia-sia. Amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya yang seharusnya menyampaikan wirid pada malam hari ini seperti biasa adalah Al-Ustaz Muhammad Harrison. Kebetulan dia ada sedikit keperluan, karena besok pagi dia mau mengantar anaknya untuk pesta pula di rumah yang perempuan. Jadi pada malam hari ini dia ada keperluan untuk persiapan besok pagi. Maka oleh karena itu kami dimintai tadi oleh beliau untuk menggantikannya. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa
mengambil iktibar di dalam kehidupan dunia ini. Untuk senantiasa kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita lihat dan kita dengar di dalam kehidupan dunia ini. Dengan berjalannya bulan, dengan berjalannya berlalunya tahun demi tahun, kita seharusnya sudah dapat banyak mengambil pelajaran dari apa yang telah kita lihat dan kita dengar. Bukan malah sebaliknya kita senantiasa masih di dalam kelalaian kita, masih senantiasa dalam bermaksiat kepada Allah Rabbul Jalil. Kata para ulama, wa mahma ista ya ibna Adam, sekalipun engkau wahai anak Adam hidup sampai umur kalian kepada 80 tahun, hidup kalian sampai mencapai usia 90 tahun, bahkan ada yang lebih daripada itu, ketahuilah, itu bukanlah suatu usia yang panjang, tetapi itu amat sangat singkat sebenarnya. Itu adalah waktu yang amat sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana sama-sama kita ketahui Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dia mendakwahi kaumnya, dia mengajak kaumnya lebih kurang selama 1000 tahun lebih. Lebih kurang 1000 tahun dia mengajak kaumnya. Tapi ketika ditanya, kaifa ra'aita hadhihi dunya, bagaimana engkau melihat dunia ini wahai Nabi Nuh alaihi salam, alaihi salatu wassalam? Maka apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Kadakhilin min babin wa kharijin min akhar. Seperti kita masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lainnya. Seperti itulah dunia yang saya rasakan, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bayangkan Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu panjang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Lebih kurang 1000 tahun dia mendakwai kaumnya. Tetapi ketika ditanya bagaimana engkau melihat dunia ini, tidak lain dan tidak bukannya seperti kita masuk ke dalam satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Sangat sebentar, sangat dekat jaraknya antara hidup dan mati. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percayalah, semua apa yang kita lalui di dalam kehidupan ini pasti ada akhirnya. Apapun yang kita kerjakan, ada akhir daripada suatu pekerjaan tersebut. Apapun perjalanan yang kita lalui, ada akhir nanti yang akan kita berhenti, yang diharuskan kita berhenti di situ. Maka lihatlah, kajilah di setiap hari yang telah Allah berikan kepada kita, di setiap malam yang telah kita lewati sampai detik ini. Karena sesungguhnya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam yang kita lalui, ini adalah kendaraan yang kita tumpangi setiap harinya, yang tahu pada akhirnya kendaraan ini pasti akan berhenti nantinya, yang kita tidak bisa lagi menaikinya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita akan nanti sampai kepada yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul akhir, sampai nanti kepada hari kiamat, atau paling tidaknya sampai kepada ajal datang menjemput kita. Itulah akhir daripada perjalanan seorang hamba. Maka setiap hari yang kita lewati, ketahuilah sesungguhnya itu bukan menambah dekat kita kepada dunia, tetapi malah sebaliknya makin jauh kita dari kehidupan dunia ini. Maknanya apa?
kalau kita semakin jauh dari kehidupan dunia, apa yang semakin dekat kepada kita? Otomatis kehidupan akhirat yang akan semakin dekat kepada kita. Maka semakin lama kita hidup di dunia ini, dunia itu semakin jauh. Yang semakin dekat apa? Ajal yang akan semakin dekat. Akhirat akan semakin dekat. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang sampai tanggal 28 ya, sekarang bulan Zulhijjah. Beruntunglah bagi orang-orang yang mempergunakan kesempatan yang panjang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan untuk menambah ketaatannya, menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang seperti ini, yang mau mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau menggunakan sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka gunakan untuk menyibukkan dirinya dalam rangka menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menintrospeksi dirinya, mengkaji dirinya. Karena sesungguhnya itu semua menandakan umur kita bukan semakin bertambah, malah semakin berkurang di dalam kehidupan dunia ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur di dalam kehidupan dunia. Yukallibullahu al-laila wan nahar. Allah silih gantikan antara malam dan siang, terus berganti. Ini yang kita lewati, habis malam datang siang, habis siang datang malam, begitu terus. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya itu adalah ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Apa maksudnya? Toh pasti nanti perputaran ini, siang dan malam yang kita lewati ini pasti ada akhirnya. Tidak mungkin tidak ada akhirnya. Semuanya pasti ada akhir di dalam kehidupan dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Sesungguhnya itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Jadikanlah ini kesempatan yang Allah berikan ini memang untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari yang kita lewati ini bisa jadi ini adalah hari terakhir bagi kita, karena kita tidak tahu siapapun makhluk yang hidup di permukaan bumi ini, mereka tidak tahu kapan malaikat maut datang menjemputnya. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan ajalnya tiba. Mungkin bisa jadi tahun inilah akhir daripada perjalanan kita. Tahun inilah akhir daripada segala kehidupan kita di dunia, karena kita tidak tahu. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak Allah telah memberikan kesempatan. Allah telah memberikan hari demi hari, bahkan tahun demi tahun Allah berikan kepada kita. Allah kasih kesempatan kepada kita. Tapi pernahkah kita berpikir, dari mulai kita balik berakal, dari mulai kita dibebankan kewajiban di dalam syariat Islam sampai detik ini, berapa kesempatan yang telah Allah berikan, pernahkah terpikir bagi kita? Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini telah tercatat, telah ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya catatan ini akan ditutup dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sekali lagi, amat sangat beruntung bagi orang-orang yang mempergunakan ini dengan sebaik mungkin. Istiqamah dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, seolah-olah dia hidup di dunia ini hanya untuk dunia saja. Dia lupa dia mempunyai akhir nantinya.
Dia tidak ingat. Pada akhirnya nanti Allah mintai pertanggungjawaban dari mereka. Maka seharusnya yang ada di dalam diri kita masing-masing pertanyaan yang harus senantiasa kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing sampai daripada akhir di bulan Zulhijjah ini. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita persiapkan? Amal ibadah apa yang telah kita kumpulkan sampai detik ini? Coba kita buka-buka lagi lembaran demi lembaran semua kegiatan kita di dalam kehidupan dunia ini. Kita kaji lagi. Apakah lebih banyak dosa yang saya lakukan? Atau alhamdulillah lebih banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan? Coba diingat-ingat lagi lembaran demi lembaran yang telah kita lewati. Kalau seandainya ini semua mendatangkan kebaikan bagi kita, lembaran demi lembaran yang kita periksa, yang kita teliti, tidak ada di dalamnya kecuali hanya kebaikan. Alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau lembaran tersebut lebih banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kesempatan kita untuk bertaubat. Maka inilah kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbanyak istighfar kepadanya. Perbanyaklah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam law balagat zunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalaulah seandainya dosa-dosamu telah menjulang tinggi ke langit, thumma lakitani, kemudian kalian menghadapku, kata Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadaku, la tusyrik bi syai'a, dengan syarat kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, kita tidak pernah menyekutukan Allah dalam beribadah, la taituka bi qurabiha maghfirah, Allah ganti dosa-dosa tadi yang menjulang tinggi ke langit, sebesar itu pula ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau betul-betul kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, Allah ganti semua kesalahan itu dengan kebaikan. Sebesar apa kesalahan kita, sebesar itu Allah ganti. Maha penyayang, maha pengampunnya Allah kepada hambanya. Lalu siapa yang salah di dalam ini? Tidak ada lain, tidak ada bukan, yang salah adalah diri kita masing-masing. Begitu banyak kesempatan yang Allah berikan, begitu banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, tetapi semua itu tidak kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Kita lebih hobi, lebih senang mencari murkanya Allah, mencari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih senang bergelimang dengan maksiat, kita lebih senang bergelimang dengan dosa, waliyadzubillah. Maka jangan salahkan nanti siapa-siapa ketika Allah masukkan kita ke dalam neraka. Fala talumanna illa anfusakum, maka jangan sesali kecuali diri kalian masing-masing. Karena sudah banyak kesempatan Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang berangan-angan setiap hari yang mereka lalui, setiap minggu, bulan dan tahun yang mereka lalui, mereka berharap, bahkan kita pribadi berharap, semoga hari yang kita lalui itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang dipenuhi dengan kenikmatan. Karena kita tahu hari yang telah berlalu takkan mungkin kita bisa mengulangnya kembali.
Apapun yang kita kerjakan yang telah berlalu tidak bisa kita kembalikan lagi. Karena sesungguhnya perjalanan yang telah kita lalui itu akan tinggal di belakang kita. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan sedikit apapun kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isilah setiap lembaran catatan yang ada para malaikat Raqib dan Atid dengan kebaikan-kebaikan. Isilah daftar-daftar setiap lembarnya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap langkah yang kita langkahkan di dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya itu makin mendekatkan langkah kita ke liang kubur. Lalu siapa yang bisa bergembira dengan ini semua? Siapa yang bisa senang dengan kenyataan yang seperti ini? Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah jauh-jauh hari dia persiapkan untuk menyambut kedatangan malaikat maut ini. Menyambut ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dirinya, meminta pertanggungjawabannya, jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkannya. Inilah orang-orang yang akan senang. Orang-orang inilah yang akan merasa senang dengan kabar gembira seperti ini. Karena memang mereka adalah orang-orang yang senantiasa mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kehidupan di dunia ini seperti kita memperhatikan matahari. Kalau kita melihat matahari terbit dan tenggelam, seperti itulah kehidupan dunia sebenarnya. Ada masanya dia terbit, kelihatan, ada masanya nanti dia terbenam. Maka sesungguhnya kalau mau kita mengambil pelajaran dari terbit dan tenggelamnya matahari ini, maka sangat amat jelas bagi kita sesungguhnya kita hidup di dunia ini bukanlah lama, tetapi ini adalah waktu yang amat sebentar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat matahari. Baru di siang tadi dia terbit seterik-teriknya, sepanas-panasnya. Tahu-tahu belum lama sudah tenggelam, sudah malam, enggak nampak lagi, tidak kelihatan lagi sinar matahari. Tanpa kita sadari, sudah malam hari. Seperti itulah kehidupan kita di dunia. Baru rasanya tahun kemarin kita melalui bulan Zulhijjah, tahun kemarin baru kita berkurban. Sudah berkurban lagi kita tahun ini. Bahkan sudah mau habis bulan Zulhijjah. Mau masuk lagi kita kepada bulan Muharram. Tidak terasa oleh kita. Itu tandanya membuktikan dunia ini amat sangatlah singkat. Tidak sepanjang yang kita bayangkan. Tidak selama yang kita rasakan. Makanya setiap saat yang telah kita lalui, yang telah kita tinggalkan, kita menjadi saksi bagi itu semua nantinya. Dan bulan yang akan kita sambut, bulan baru, tahun baru yang akan kita sambut nantinya, itu akan menjadi sesuatu yang baru bagi kita dan akan juga nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meninggalkan tahun ini? Bagaimana kita meninggalkan bulan ini? Dan bagaimana kita menyambut bulan yang baru, hari yang baru, tahun yang baru? Apakah kesemuanya ini kita sambut, kita tinggalkan dengan mendatangkan keridhaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Atau malah sebaliknya, wal iyadu billah, kita tinggalkan bulan yang lama dan kita sambut bulan yang baru atau tahun yang baru dengan bermaksiat atau mencari murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka orang yang beriman seharusnya dia memposisikan dirinya
senantiasa memuhasabah dirinya, mengkaji dirinya, melihat-lihat lagi, mengingat-ingat lagi apa yang telah dia tinggalkan selama ini, apa yang telah dia lakukan selama ini. Ingat-ingat lagi itu semua. Muhasabah diri kita, kaji diri kita. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Kalaulah seandainya hari-hari yang telah kita lewati, bulan-bulan yang telah kita lalui, tahun yang telah kita lewati dipenuhi dengan kebaikan, maka tambahlah dengan tahun yang baru ini, bulan yang baru ini, hari yang baru ini, dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau malah sebaliknya, percepatlah bertaubat. Tinggalkan itu semua, jangan pernah diulangi lagi kesalahan yang sama selagi Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Karena kita tahu, sering kita mendengar, sesungguhnya perbuatan jahat akan bisa terhapus dengan perbuatan baik. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Ikutilah setiap perbuatan yang baik itu dengan perbuatan yang jahat itu dengan perbuatan baik. Itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jahat. Apa maksudnya? Cepatlah sadar dari kemaksiatan kita selama ini. Cepatlah sadar dari gelimang dosa kita selama ini. Insya Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus itu semua. Allah ganti dengan sebanyak itu pula pahalanya. Cuman maukah kita mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Karena memang manusia pengikut Nabi Muhammad ini diibaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis beliau yang juga pernah kita sampaikan, seperti seekor laron. Laron kebiasaannya adalah mendatangi cahaya. Dia tidak peduli apakah cahaya itu akan mencelakakan dirinya atau akan membuat dirinya bahagia. Dia tidak peduli, asalkan terang dia pergi ke sana. Maka ketika seseorang membuat api unggun, di dalam hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terang benderanglah di sekitar tersebut, datanglah laron mendekati api tadi dan dia mati terkena jilatan api. Seperti itulah manusia. Sudah disampaikan ini yang mendatangkan ridhonya Allah, ini mendatangkan murkanya Allah, tetapi kita lebih suka, lebih senang mencari yang mendatangkan murkanya Allah. Waliyadu billah. Wa ana akhidun bihujuzikum, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya senantiasa menarik ujung kain kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya ingin saya selamatkan kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena kalian wa antum taqtahimuna fiha. Tetapi memang dasar umat manusia ini yang cenderungnya menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Memang seperti itulah sifat manusia. Kalau kita tidak pandai mengontrol hawa nafsu kita, kalau tidak cepat kita tersadar dari keterlenaan kita selama ini, paling tidaknya introspeksilah diri kita, kewajiban-kewajiban yang telah selama ini kita lakukan. Apakah sudah sempurna kewajiban yang Allah bebankan kepada saya tunaikan, saya lakukan? Salat fardu, puasa di bulan Ramadan, zakat ketika sudah sampai haul dan kadarnya. Sudahkah kewajiban-kewajiban kita semua ini kita tunaikan dengan sebaik mungkin? Kalaulah seandainya belum, maka perbaikilah ini dengan segera. Tetapi kalau seandainya di dalam kita mengintrospeksi diri kita tadi, ada hal-hal yang kaitannya dengan manusia, tersinggung saudara kita karena ucapan kita, terambil oleh kita hak yang bukan milik kita,
terzalimi oleh kita saudara kita, maka segeralah meminta maaf kepada saudara kita. Karena kesalahan yang ada sangkut pautnya dengan manusia tidak cukup hanya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mesti meminta maaf kepada saudara kita. Kita mesti mendatanginya dan berkata jujur dan meminta maaf kepadanya, barulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kita. Maka inilah kesempatan Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan yang sedikit ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gapai, yang harus kita raih, yang harus kita pergunakan sebaik mungkin. Apalagi harta benda yang kita miliki. Mulai dari cara mendapatkannya, mulai dari cara mengumpulkannya, cara menggunakannya, kepada apa kita pergunakan harta tadi. Ini semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun sekecil apapun bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah anjuran di dalam syariat Islam kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa memuhasabah diri kita masing-masing. Karena kita yang lebih tahu dengan kondisi diri kita. Kita yang lebih paham dengan keadaan kita. Maka cepatlah bangkit, perbaiki diri kita. Kalau memang ada di situ yang salah, perbaiki. Obati dengan segera. Kalau memang itu ada penyakitnya, di dalamnya ada hasad, iri dan dengki, buang itu semua. Hilangkan itu semua di dalam diri kita. Mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita, mumpung Allah masih membentangkan kedua tangannya, menerima semua taubatan hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah itu adalah Maha Pengampun, Ghaffar, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalaulah seandainya kita tidak mempergunakan kesempatan yang Allah berikan, sungguh amat sangat merugi kita selaku manusia. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan yang besok yang akan terjadi, kita tidak tahu. Jangankan besok, nanti ini saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Apakah Allah masih berikan kesempatan seperti ini atau tidak? Apakah Allah masih berikan kesehatan kepada kita atau tidak? Atau yang lebih fatal lagi, apakah Allah masih berikan kehidupan kepada kita atau tidak? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Maka yang harus kita cari adalah akhir yang baik dari sebuah perjalanan. Ini seharusnya yang kita cari. Karena memang innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu dilihat pada akhirnya. Maka carilah akhir perjalanan kita betul-betul diisi dengan sesuatu yang baik. Isilah akhir-akhir perjalanan kita ini dengan yang mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah dunia ini sebagai sebuah lemari yang bisa di situ menyimpan amal ibadah kita. Jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai tempat dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbah pernah beliau menyampaikan, "Ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, inna lakum ma'alimun, sesungguhnya kalian mempunyai ma'alim. Ma'alim ini adalah seorang pengajar. Maka pergilah kepada mereka.
Wa inna lakum nihayah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian mempunyai akhir nanti dari semua aktivitas yang kalian lakukan. Maka gapailah akhir yang baik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya innal mu'min baina makhafatain. Sesungguhnya orang beriman itu mereka berada di antara dua kekhawatiran. Apa yang pertama? Ajalun qad madha, yaitu ketentuan yang telah berlalu. Orang yang beriman mereka khawatir terhadap apa yang telah mereka tinggalkan. Waktu, ketentuan yang telah mereka tinggalkan di belakang. Kenapa? La yadri mallahu sani'un fi, karena mereka tidak tahu apa yang telah Allah lakukan di dalamnya. Apa yang telah Allah persiapkan baginya. Lalu ketakutan yang kedua yaitu ketentuan yang tersisa, yang berada di hadapan kita, karena kita tidak tahu apa pula yang telah Allah persiapkan untuk kita nantinya, kita tidak tahu. Orang beriman mereka ketakutan di dalam kedua ini. Kekhawatiran mereka kuat pada kedua ini. Maka setiap detik yang mereka lewati, setiap detik yang mereka lalui, mereka isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau pada akhirnya, pada akhir perjalanan mereka ditutup dengan sesuatu yang tidak baik. Berlindung kita kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Maka kita selaku seorang hamba seharusnya kita pandai mempersiapkan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi diri kita. Sesuatu yang dapat menyelamatkan bagi diri kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Seharusnya ini yang kita lakukan, ini yang kita kerjakan. Karena memang inilah yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Wa minasyabibati qablal haram, mempersiapkan sebelum datang masa tua. Kapan persiapannya? Persiapannya apakah setelah datang waktu tua baru kita bertaubat, baru kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mulai daripada kita muda. Syariat Islam sudah menganjurkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Wa minal hayati qablal maut. Apakah setelah datang malaikat maut, ajal datang menjemput, baru kita sadar, baru kita bertaubat kepada Allah? Takkan berguna hal-hal yang seperti ini. Lalu kapan persiapannya? Selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi Allah masih berikan kesempatan, maka inilah waktunya. Inilah waktu untuk memperbaikinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata di dalam khutbah beliau, innakum taghduna wa taruhuna ila ajal. Sesungguhnya kalian seluruhnya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalian pergi pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Tentu nanti ada ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Qad ghayyaba ankum ilmu. Dan tak satu pun manusia mengetahui ketentuan yang telah Allah tetapkan tersebut. Tak ada satu pun makhluk yang mengetahuinya. Setiap pagi kita pergi, sorenya kita kembali. Apa ketentuan yang Allah tetapkan? Tidak ada satu manusia, satu makhluk pun yang mengetahuinya. Fa in istata'tum alla yamdi hadzal ajal illa wa antum fi amalin salih faf'alu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah seandainya kalian mampu tidak melewati semua perputaran ini, paginya kalian berangkat, sorenya kalian kembali, kalau seandainya kalian sanggup melewati ini semua terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak kalian ketahui, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk melewatinya dengan amal saleh, faf'alu, maka lakukanlah ini. Jangan ditunda-tunda. Kerjakanlah selagi kita mampu. Lakukanlah selagi kita bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Tidak pernah Allah membebankan kepada kita.
Maka selagi kita bisa, apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dalam khutbahnya berpesan kepada umat manusia, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian dulu di dunia ini. Introspeksilah diri kalian selama hidup di dunia ini sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kalian dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kajilah selagi Allah masih berikan kesempatan. Introspeksilah diri kita sebelum Allah nanti memintai pertanggungjawaban kepada kita. Wazinuha qabla an tuzanu. Dan timbang-timbanglah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum ditimbang di timbangannya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Timbanglah apakah dosa lebih berat daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbang ini sebelum kita dihadapkan di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahabu lil ardil akbar 'ala Allah. Dan persiapkan diri kita untuk nanti kita suka tidak suka seluruhnya kita nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah ini, persiapkanlah diri kita untuk menyambut waktu ini. Karena pada waktu itu akan dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh yang kita kerjakan di dalam kehidupan dunia ini. Yauma idzin tu'raduna, pada hari itu Allah nampakkan seluruhnya, Allah perlihatkan seluruhnya. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita persiapkan. Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan. Jangan kita tunda-tunda. Selagi kita bisa, kita lakukan. Selagi kita punya kesempatan, kesehatan, kita kerjakan. Dan senantiasalah kita menghitung-hitung ya, setiap waktu yang telah kita lalui, menghitung-hitung setiap hari yang telah kita lewati. Karena kesemuanya itu amat sangatlah cepat. Berlalunya hari, berlalunya waktu itu amat sangatlah cepat. Hitung-hitunglah ini. Ingat-ingatlah ini. Karena sebagaimana yang kita bahas di awal tadi, semakin banyak hari yang kita lalui, semakin banyak bulan dan tahun yang kita tinggalkan di belakang, semakin dekat langkah kita ke liang kubur. Semakin dekat kita kepada garis finish nantinya. Maka ini yang harus kita kaji-kaji, ini yang harus kita ingat-ingat. Karena dengan pergantian di dalam kehidupan dunia ini, semakin dekat pula nantinya kita kepada hari kiamat. Banyaknya berganti, silih bergantinya dunia ini, siang dan malam, pagi dan sore, bergantinya musim panas dengan musim hujan. Yakinlah semakin dekatnya nanti kita kepada hari kiamat. Lihat sekeliling kita, betapa banyak anak-anak yang dilahirkan toh sekarang mereka sudah cepat tumbuh dewasa. Orang-orang di sekeliling kita baru kemarin dia bersenda gurau dengan kita. Baru rasanya kemarin dia duduk-duduk berkumpul dengan kita. Sekarang mereka telah tiada. Ini semua adalah perputaran di dalam kehidupan dunia ini. Betapa banyak kita lihat orang-orang miskin, tahu-tahu sekarang dia sudah menjadi orang yang kaya. Begitu juga sebaliknya, orang yang dulunya kita lihat mereka bergelimang dengan harta, sekarang mereka telah menjadi orang fakir miskin. Inilah bentuk kehidupan dunia yang tidak pernah kita ketahui.
Betapa banyak orang yang dulunya mengagung-agungkan dia, sekarang orang mencemoohkannya, menghinakan dia. Begitu juga sebaliknya. Yang dulunya orang menghinakan dia, sekarang mereka disanjung-sanjung. Lihatlah perputaran ini semua. Amat sangat sebentar, tanpa kita sadari. Karena semuanya Allah lah yang maha mengaturnya. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha'. Allah berikan kekuasaan kepada yang dia inginkan. Dan Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Allah inginkan. Inilah kehidupan dunia. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah berikan kejayaan bagi siapa yang Allah mau. Dan Allah hinakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga perputaran siang dan malam. Seharusnya ini bisa kita mengambil iktibar. Mengambil pelajaran, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Terhadap atas apakah saya melewati kehidupan di dunia ini. Atau dengan warna apakah saya telah mewarnai setiap lembar catatan amal ibadah saya. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena ketahuilah, sesungguhnya tidak ada yang tersisa dari umur kita ini, kecuali hanya sedikit lagi tinggal. Tidak ada yang tersisa dari kesempatan kita, kecuali hanya secuil lagi yang tertinggal. Maka ambillah ini. Tambahlah setiap kekosongan-kekosongan yang selama ini telah kita tinggalkan. Perbaikilah setiap kesalahan yang selama ini pernah kita kerjakan. Karena umur yang kita lewati sesungguhnya tidaklah berguna kalau seandainya tidak kita gunakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam hadis beliau yang mulia, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu, pergunakanlah ini sebelum datang masa tua. Lihatlah diri kita sekarang. Tidak sekuat kita waktu muda dulu. Tak segesit kita waktu muda dulu. Kalau kita mau berandai-andai, seandainya bisa kita kembali lagi di masa muda, seluruh kita yang tua ini pasti mau kembali lagi ke masa muda kita. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Penyesalan tak pernah datangnya di awal. Maka selagi Allah masih memberikan sedikit kesempatan kepada kita, pergunakan ini. Ini nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya waktu muda tidak kita pergunakan dengan sebaik mungkin, alamat tuanya susah kita untuk memperbaiki diri. Kalaupun itu ada satu-satu yang bisa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat ini kepada kita. Lalu apa lagi yang kedua? Wasihataka qabla saqami. Kesehatanmu sebelum datang sakit. Kalau kita sudah sakit, semuanya pun tak bisa kita lakukan. Bahkan makan, minum pun susah kita. Jangankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah ketika kesehatan ada di diri kita. Masih Allah berikan kesehatan kepada diri kita. Gunakan ini. Untuk apa? Tentunya menambah ketaatan kepada Allah. Memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla fakrik. Ketika kita kaya, pergunakan ini sebelum datang masa susah kita. Pergunakan harta benda yang kita miliki, kelapangan harta yang Allah berikan. Pergunakan memang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah jatuh miskin, jangankan untuk berinfak, bersedekah, untuk menafkahi diri kita saja sudah susah. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla sughlik. Dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Pergunakan. Ambil hikmahnya. Mungkin ini salah satunya hikmah kenapa Allah berikan wabah ini kepada kita.
Banyak waktu luang yang telah Allah sediakan selama wabah ini kepada kita. Tetapi pertanyaan besar yang ada di benak kita masing-masing, betapa banyak orang mempergunakan waktu yang luang ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya waktu yang begitu panjang, udah berapa? 4 bulan ya. Dalam wabah ini mau masuk 5 bulan. Betapa banyak ini Allah berikan. Tetapi sudahkah kita pergunakan kesempatan yang ada ini untuk menambah ketaatan kepada Allah? Sudahkah kita isi malam-malam kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah paginya kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sementara waktu begitu panjang Allah berikan? Sebelum datang masa sibuk kita. Kemudian yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hayataka qabla mautik." Selagi Allah masih berikan kehidupan, Allah masih berikan napas kepada kita, pergunakan ini sebaik mungkin. Pergunakan ini semaksimal mungkin untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang sahih diterangkan, sesungguhnya orang-orang di liang kubur seluruhnya tanpa terkecuali mereka berangan-angan untuk bisa dihidupkan kembali di dalam kehidupan dunia. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan di dalam kehidupan dunia. Begitulah kenyataannya. Tetapi kita yang masih hidup tidak mau mempergunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik mungkin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya ketika seseorang telah meninggalkan dunia ini, terputuslah seluruh amal ibadah mereka kecuali 3 perkara. Inilah nanti yang bisa menolong kita di liang kubur. Yang pertama apa? Sedekahun jariyah. Sedekah, infak yang dia gunakan untuk membantu perjuangan-perjuangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa membantu mereka di liang kubur. Inilah yang bisa meringankan siksa kubur bagi mereka. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang. Ulama menafsirkan ini adalah ilmu agama yang mereka ajarkan kepada orang. Selagi orang tersebut mengamalkan ilmu tadi, selagi orang tersebut mau mempraktikkan ilmu tadi, sampai ke liang kubur orang tadi mendapatkan pahala, aliran pahala dari mereka. Yang terakhir, awaladin salihin yad'ulah, doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ingat, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ketika malaikat mungkar dan nangkir berhenti mencambuk seorang hamba, hamba tadi berkata, apa yang membuat engkau berhenti dalam menyiksaku? Apa kata malaikat? Sesungguhnya anakmu mendoakanmu. Sesungguhnya anakmu mendoakanmu. Itu yang menghentikan cambukan malaikat mungkar dan nangkir di liang kubur. Hanya 3 amalan inilah yang bisa menyelamatkan kita. Maka sekali lagi, marilah sama-sama kita mengkaji, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau seandainya banyak kekurangan, selagi Allah masih berikan kesempatan, mari sama-sama kita tutupi kekurangan-kekurangan tadi, kita penuhkan lagi dia, supaya memang ketika malaikat maut datang menjemput, kita sudah siap dengan bekal yang maksimal. Kita sudah siap dengan amal ibadah yang banyak yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ambillah dan amalkanlah di dalam kehidupan kita. Yang salah datang dari kami pribadi dan kami mohon sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.